Baik sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah terhubung bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Yati amalina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bagimu limamu apa? Sekali lagi, bagimu limamu, ulangi. Kalau yang mau wirausaha ini rumusnya, ulangi. Salah satu yang harus kita miliki adalah jiwa entrepreneur, jiwa wirausaha. Entrepreneurship itu tidak berarti dagang. Entrepreneurship itu kurang lebih kemampuan mengcreate manfaat, menciptakan dalam tanda kutip manfaat. Kemarin diluncurkan dari DPU, Dompet Peduli Umat, sedekah sampah. Nah seperti ini diantaranya ya. Dompet Peduli Umat dengan Dinas Kebersihan Kota Bandung mengadakan kerjasama sedekah sampah. Sampah yang bisa didaur ulang, misal botol, kaleng dan hal-hal lainnya, sambil pengajian sambil dibawa. Daripada di rumah jadi beban, bawa ke sini. Nanti di sini dikumpulkan, ada caranya, tempatnya khusus, lalu diangkut oleh PD Kebersihan dan nanti uangnya dijadikan sesuatu yang bisa disedekahkan, dijual dan uangnya bisa bernilai sedekah. Nah ini mengcreate manfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi nabi adalah seorang pengusaha, seorang profesional. Kurang lebih ini bagimu limamu. Satu, kalau kita akan usaha, yang pertama kita mikirkan adalah pertama mutu. Apa arti mutu? Alhamdulillah, karena dalam bahasa Sunda mutu itu ulekan ya. Saya saja pas barusan ngomong mutu yang kebayang teh ulekan. Kualitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang berkualitas. Ibadahnya berkualitas, imannya berkualitas, akhlaknya berkualitas. Sebelum beliau jadi nabi, para investor senang kepada Muhammad muda karena kejujurannya berkualitas, sehingga orang berlomba-lomba menitip modal. Kalau Muhammad muda belanja, orang senang jual ke Muhammad ini karena cara membelinya berkualitas, menyenangkan, tidak nyakitin, tidak mempermalukan pedagang. Belilah barang-barang. Kalau Muhammad muda berjualan, orang senang sekali belanja kepada Muhammad muda. Kenapa? Karena cara berjualannya berkualitas, akhlaknya berkualitas. Akhirnya semuanya jadi untung. Maka kalau melakukan sesuatu, jangan suka setengah-setengah. Sekarang barangnya berkualitas, tapi cara berdagangnya tidak berkualitas, itu akan menghilangkan kepercayaan juga. Sekarang cara dagangnya berkualitas, barangnya tidak berkualitas. Dulu pernah zaman, boleh di off-kan itu Bu, cahayanya yang merekam, punten. Yang merekam, nah itu dilihat dulu. Boleh merekam, tapi dilihat dulu handphonenya ya. Kalau ada cahayanya, dimatikan saja cahayanya. Kenapa? Silomen, begitulah hadirin.
Pernah suatu saat ada hotel baru di Mekah. Kami ditawari, silakan nginap dulu gratis. Semua bagus, makanan bagus. Tapi ketika mau ke masjid, karena hotel ini dulu ya agak jauh, ada kendaraan. Ternyata kendaraan sudah habis. Bertanyalah kepada pelayan khusus di sana, bagaimana ke masjid? Wah, salah sendiri, telat. Ada alternatif lain, cari saja sendiri. Bukan saya sih yang diajak ngobrolnya, hanya dari tim travel. Bangunan bagus, hotel bagus, kamar bagus, makan bagus. Ada yang kelupaan melatih yang bagian front office-nya supaya bisa berkualitas. Tidak jadi itu. Jadi memang kualitas itu tidak boleh separuh-separuh. Kalau bisa semua kita pikirkan kualitas. Karena kita maunya yang berkualitas, benar? Ada kualitas tuh ada harga. Dulu pernah ada Mocin. Tahu Mocin? Motor Cina ya. Murah. Banyak. Kemana sekarang? Sudah hilang. Kenapa? Karena kualitasnya kurang. Oleh karena itu, kalau kita melakukan sesuatu harus sangat berkualitas. Tidak hanya membuat barang berkualitas, tapi caranya berkualitas juga. Setuju? Kemarin lihat ada santri santri akhlak plus wirausaha jualan. Bawahnya bagus barangnya, donat, tapi pakai sendal jepit, tidak berkualitas. Jadi menjatuhkan sendiri. Padahal kalau kita bisa menghormati pembeli dengan baik, itu akan beda. Di beberapa restoran, pelayannya itu pakai jas, pakai dasi, akibatnya nggak berani nyuruh yang belinya ya, karena dia penampilannya seperti bos kita. Mau nyuruh juga tidak sembarangan. Kurang lebih jaga kualitas sebagai langkah awal. 2, biasanya apa yang disukai orang? Kemudahan, mudah. Sekarang barangnya berkualitas susah, ketemunya susah, nyarinya susah. Nggak suka, orang sekarang mau mudah. Nih ada TV rata-rata pakai remote, benar? Kira-kira kalau jualan TV tanpa remote laku? Gak ada yang mau beli. AC, sekarang semuanya serba remote. Naik mobil sekarang baru juga kita dekati, kunci udah buka sendiri. Baru juga kita akan naik, mobil sudah mau maju sendiri ya. Orang senang dengan kemudahan. Besar kemungkinan ini ya, ke depan toko-toko tuh sudah semakin berat, karena sekarang sudah ada toko online. Pesen di rumah, datang ke rumah. Masya Allah, nggak keluar ongkos, nggak keluar tenaga, nggak keluar waktu, bisa datang sendiri. Orang ingin kemudahan. Tapi hati-hati ya, jangan sampai dipermudah oleh kemudahan. Karena ada yang segala mudah, diam aja di rumah. Akibatnya dia mudah sekali berat badannya meningkat, dan mudah kena penyakit karena kurang gerak, dan mudah keras hati karena kurang silaturahim. Hati-hati dengan kemudahan. Tetapi pada prinsipnya, kalau kita bisnis bikin orang sulit, gak mau. Sekarang toko nanjak, mudun dengan datar, enak yang mana? Datar, suruh nanjak 5 lantai, kapok itu. Lihat di mall-mall sekarang nggak ada
tingkat 1, 2, 3 sampai 20 enggak. G, LG terus saja itu. Nanti lantai 1, patu tuh yang kelima tuh. Karena dengar di mana belinya? Di lantai 5, udah jauh. Tapi lantai G ground LG padahal low ground. Ada GA ground asli. Ada BG di bawah ground. Aneh begitu. 3, murah. Orang tuh mau yang murah. Orang yang mau mahal mah sedikit. Karena rata-ratanya nggak punya duit. Murah, kalau kita mau bergerak di kalangan yang mayoritas memang orang cari murah. Coba sudah bermutu, mudah didapat dan murah. Bagaimana bisa murah? Murah tuh biasanya kalau banyak memangkas biayanya, kosnya, yang tidak perlu serta mengurangi margin. Ada roti sebesar ini, harganya 1.000, modalnya 100, untungnya berapa? 900. Pinjam jam. Roti yang sama sebesar ini, harganya 1.000, modalnya 950, untungnya berapa? 50. Roti yang ke-1 untungnya, ini sama enaknya nih ya, ini untungnya 900, ini untungnya yang kedua 50. Ke-1 untungnya 900, yang kedua untungnya 50. Jadi yang paling besar untungnya jualan ke-1, kedua. Kalau ingin besar untungnya jualan 1, jualan 2. Bingung. Caranya gini, kalau mau beli yang ke-1, yang kedua, udah beres kalau gitu ya. Nah, kita biasanya mikirin untung buat saya, padahal orang mikirnya untung buat mereka. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Dikit aja untung, sedikit untung banyak laku. Sekarang jualan yang ini untung 900, nggak ada yang beli. Mendingan untung 50, laku 1 juta roti ya. Mikir, pantes saya nggak payu-payu ya. Ada yang jualan donat. Berapa donat sekarang, Dek? Kan 3.000, sok jual 5.000 ya. Pasti saudara makan donat sendiri. Yang ke-4, mutakhir produknya itu. Jadi harus diupdate terus, diupgrade. Karena semua orang tuh selalu ingin yang paling baru. Handphone dulu, maaf kalau saya nyebut merek ya, Nokia, semua punya Nokia dulu ya. Nokia pernah menjadi raja HP dari Finlandia. Sekarang sedikit yang menggunakan Nokia. Malah saya sudah lama tidak melihat Nokia. Kemana? Nah, mungkin ini dalam dunia kehidupan ini memang siapa yang paling banyak mengupgrade dirinya itu yang paling dipercaya. Siapapun, apapun. Ini sekarang begini nih, besok lusa ini sudah lebih canggih lagi suatu saat. Mungkin sudah tidak pakai kabel. Kan pernah ada yang pertemuan ahli teknologi, ada dari sebuah negara, tiba-tiba begini, halo, ya, oke, ya betul. Lagi apa, friend? Lagi nelpon. Mana HP-nya? Kan ini dipasang di sini buat telinga, di sini buat mikrofonnya, sudah ada di canggih.
Ada lagi yang satu lagi ngomong, lagi apa? Oh iya ya, baik. Loh kamu ngomong sendiri? Oh enggak, saya lagi nelpon. Mana HP-nya? Ini, di sini udah nempel, satu di telinga, satu gitu, saking canggihnya. Ada dari sebuah negara yang tidak mau kalah. Dia lagi jongkok aja di pinggir. Lagi apa kamu di sana? Lagi nunggu fax katanya, kiriman berita. Mana? Ini saya lagi nanti ngeluarin, jadi masuk ke sini, keluar dari bawah. Dalam bentuk kertas tertulis begitulah. Ini ngarang hadirin. Oh, ke depan ini bakal luar biasa nih, canggih-canggihnya. Baru dapat kiriman bahwa ke depan mobil nggak kayak gini, sudah pakai listrik. Mobil-mobil kita yang ini nanti akan kadaluarsa nih. 2020 tinggal 3 tahun lagi sudah beda nanti situasinya. Nih ya, saya bacakan. Perubahan inovasi ini yang disebut mutakhir. Sekarang kita sudah punten ya, banyak usaha online tidak punya taksinya tapi bisa untung besar. Seperti Bre, saya nggak boleh nyebut merek yang Gojek. Saya mau nyebut Gojek kan nggak boleh nyebut Gojek, Ihbur. Apalagi yang ada tuh, kita bisa lihat itu perusahaannya tuh nggak punya tuh mobil, tapi punya sesuatu terbesar sekarang di dunia itu. Kemudian ada yang tidak punya hotel, tidak punya rumah, tidak punya penginapan. Sekarang kemarin datang tamu dari Amerika ke sini dari New York. Di mana tinggal? Disebutin di daerah, ada satu tempat gitu. Bagaimana bisa tahu? Oh murah, 600.000 sehari. Rumahnya besar, enak. Dari mana tahu? Oh kami dari Airbnb gitu ya. Apa saya nyebut merek? Karena saya juga pakai itu. Jadi itu sedunia tuh kotak-kotak. Tinggal milih. Oh ini mau yang budgetnya 600.000, yang berapa kamar. Beliau sendiri nggak punya mereka rumah itu, tapi punya sistem yang membuat ini bisnis seperti itu. Bayangkan dapat untung dari sana. Atau mau pesen tiket nggak punya pesawat, ke depan bisnis begitu. Lalu kecerdasan buatan, mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa kemarin komputer sudah mengalahkan pemain Go player terbaik di dunia. Jadi Go player itu ada, saya lihat itu mainannya seperti apa, rumit sekali, dan dari Cina yang jagonya. Sekarang yang paling jago di dunia sudah kalah oleh komputer. Ini perkembangannya. Jadi diperkirakan ke depan itu pengacara-pengacara juga akan kurang kerjaan, karena kecuali di Indonesia mungkin ya, karena kasus-kasusnya banyak yang bisa diselesaikan dengan baik dan bijaksana. Selebihnya pakai komputer bisa menjawab, namanya IBM Watson. Lebih cerdas, jadi ke dokter juga sekarang gitu. Di negara, beberapa negara diagnosanya akuratnya 90% dibanding dengan perhitungan manusia. Lalu 2018 nanti, dan industri otomotif bergeser, karena akan lebih orang tidak suka punya mobil ke depan tuh, karena nanti akan ada mobil-mobil itu canggih, sudah tidak ada supir. Repot yang supir-supir sekarang nih ya, karena mobil sudah mulai otomatis. Nanti panggil Bill tadi ya, lebih ringkas, lebih cepat semuanya ini. Nanti kecelakaan mobil juga akan berkurang, karena mobilnya udah pada ngerti satu sama lain, seperti semut. Begitulah mungkin ya, karena sistem komputer jadi tabrakan ya. Entahlah gimana, pokoknya ngerti aja ya. Jadi nanti asuransi repot ya, karena udah tahu bakal selamat, mungkin ya dia bakal murah asuransi.
banyak perusahaan mobil bangkrut, asuransi juga. Jangan takut sekarang hadirin. Nah, demikian real estate juga. Nanti perumahan-perumahan tuh karena orang kerja tuh nanti mah nggak harus selalu ngantor, bisa kerja dari rumah. Jadi perumahan-perumahan mungkin sekarang kampung-kampung, orang punya rumah di kampung dengan teknologi yang bagus, bisa kerja mengerjakan tugasnya. Salah seorang anak ya itu salah satu anak kuliahnya elektro di Belanda, tinggal di Bandung, kemarin ke Jakarta. Ada apa mas ke Jakarta? Ngerjain. Loh, ngerjain apa? Padahal pekerjaannya di Belanda, kerjakan sistem, karena komputer di rumah sedang bekerja sendiri. Loh, jadi kesini ngerjain komputer yang di Jakarta, kerja begitu, bikin sistem sendiri. Alah, kemana-mana teh enak, padahal kantornya di Belanda, ngerjakannya di sini, gaji di sini. Nanti ke depan bakal begitu pak. Wah, repot ya. Kalau gitu kapan ketemuan di kantor? Tapi siap-siaplah, nanti perumahan-perumahan tuh nggak akan ngumpul-ngumpul begini nih. Sekarang kan makin mahal karena sedang nyari tempat yang dekat tempat kerja. Ke depan boleh jadi suatu saat kerjanya bisa jarak jauh. Jadi ada yang di daerah pekuburan karena bagian gali ya. Ini ya cerita betapa kemajuan itu takdirnya oleh Allah luar biasa cepatnya. Jadi kalau kurang hati-hati itu kita bakal ketinggalan. Nah ini untuk kesehatan akan ada banyak perusahaan yang membangun perusahaan medis bernama Tricoder yang akan bekerja melalui smartphone, memindai retina, mengambil sampel darah dan mendeteksi nafas. Alat ini kemudian menganalisa 54 tanda-tanda biologis yang dapat mengidentifikasi hampir segala jenis penyakit. Harganya murah, tuh kan murah. Sehingga dalam beberapa tahun saja setiap orang di dunia akan punya akses kedokteran kelas dunia secara hampir gratis. Kumaha eta? Dokter kuliah lama-lama sekarang tinggal pakai HP, encok. Sakit perut katanya. Ternyata dia bisa mencium bau-bauan. Kamu mules, wah itu mah semua juga tahu. Tapi yang terakhir nih, pindai, kamu stres, pindai lagi, kenapa? Nggak punya duit, itu masih juga tahu. Pasien bisa diskusi nanti dengan komputer. Ini penyakit apa? Mungkin satu yang belum bisa dipindai oleh teknologi itu penyakit hati, ya nggak? Pindai, kamu ujub, kan sembarangan kamu, tuh kan kamu ujub. Apa cirinya? Kamu nggak ngaku, kurang ajar, peng. Dan yang terakhir maunya adalah multi manfaat. Jadi orang tuh suka sekarang dengan yang multi manfaat. Nih sekarang pernah dulu mendengar ada zaman SMS belum ada tuh apa tuh? Pager meninggal. Lalu Walkman, kemana Walkman? Sudah meninggal. Recorder lewat. Telepon rumah masih ada yang punya, kring, udah nggak ada. Kemudian surat-suratan susah, telegram udah lewat. Sekarang di sini TV, di sini TV aja bisa di setelnya TV on demand, diatur. Yang pengen lihat yang tadi jam 7 di sini nih sekarang multi manfaatnya. Punten ya, saya juga ada yang ngasih jam kemarin, nggak boleh diliatin karena itu bisa sangka promosi. Ngeri apa ada dikasih orang ya. Itu jam bukan soleh, canggih, dia mah tahu aja waktunya bergerak. Dia ngasih tahu tuh karena duduk kelamaan, bergerak. Saya bergerak aja kan, kepaksa nurut sama dia. Jalan
Tidur juga dikasih tahu, tidurnya sekian, selamat tidur, detak jantung sekian. Olahraga, ketika olahraga kan ngitung dulu umur sekian, kondisi sekian, berarti maksimal detak jantung olahraga sekian. Jadi kalau udah melewati capek dan detak jantungnya berlebihan, ngasih tahu, cicing, cicing, kurangi larinya, nggak gitu-gitu amat sih. Cuma itu soleh-soleh teh yang budak teh. Benar-benar itu membantu. Kemarin kurang langkahnya karena minimal sehari 6.000 langkah. Dia akan ngasih tahu istirahat, langkah, naik tangga, jalan, lari, nafas, detak jantung cukup begini. Dan dia ngomong terus lagi. Erlogite nunjukin jam, nunjukin kesehatan, alarm, telepon, SMS, WA. Sekarang orang nyari yang multi manfaat, betul? Wah, pada bingung ya. Kita bisa bikin apa? Oh, dading, kita comro ya. Tahu bulet harga 500 digoreng hanet. Gimana nggak apal dia lewat terus? Gimana bisa sholat khusyuk ya? Dia dagangnya di depan masjid. Ini inovasi. Orang didatengin tahu sekarang ke sini. Begitulah. Mengapa disampaikan ini? Supaya kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memacu kita terus-menerus untuk bisa lebih kreatif. Hidup ini bisa sebagai khalifah dengan baik. Benar? Ini hal-hal yang perlu kita tafakuri supaya kita tidak hanya jadi objek. Suatu saat mudah-mudahan kita bisa jadi subjek. Sekarang kan umat Islam yang segini banyaknya membagian balanya padahal kalau kita bikin sampo aja yang banyak kotombenya umat Islam di Indonesia ini. Odol saja tetap kita nyumbang ke yang lain, benar? Rambut, sabun, kebutuhan sehari-hari saja kita. Kenapa? Mungkin karena kita produknya belum mutunya, mungkin belum mudah mendapatkannya, belum murah, belum mutakhir, dan belum multi manfaatnya, sehingga produk kita rada kurang-kurang bersaing. Tapi ke depan hadirin, kemarin ada dari Koperasi 212 yang menyediakan sayuran, buah-buahan. Nanti kalau bisa kita punya keperluan, kita suplai sendiri ya. Kalau orang lain bisa, kita juga harusnya bisa. Mudah-mudahan ke depan kita juga punya produk sampo sendiri yang halal, yang bisa jadi amal soleh. Ya setidaknya 5 itu. Nah tinggal loyalitas kitanya. Ada satu lagi sebetulnya, kalau belanja kita tambah lagi punya nilai ibadah. Tadi kan produsen, tapi kalau saya memilih, saya akan pilih yang kira-kira uangnya bakal manfaat banyak buat umat. Wajar hadirin ya. Orang Yahudi aja katanya nggak mau sampai nunggu taksi lama karena nunggu taksi yang perusahaan Yahudi juga. Mereka lebih suka uangnya jatuh ke saudaranya sendiri. Kita tidak niat memboikot di produk yang lain, nggak apa-apa, berjalan saja. Tapi kita juga punya produk sendiri. Itu SMM, Super Mini Market Darut Tauhid. Ini sebetulnya sudah berada di antara minimarket yang lain yang sudah besar-besar. Alhamdulillah, hidup terus, berkembang terus. Kita berusaha sebaik mungkin dan mudah-mudahan belanja ke yang saudara sendiri punya nilai lebih, yaitu nilai ibadah. Masya Allah. Tapi jangan hanya mengandalkan ke dia ya toko umat Islam sini, datang aja pembeli umat Islam, murahkan ya, kan saya sama-sama umat Islam. Begitu Pak. Beberapa BMT babak belur. Kalau pinjam ke tempat lain ngemplang berani, ngempang nggak berani, tapi kalau ke BMT
koperasi kayaknya teh jadi harta mereka, suka ada yang ngemplang. Tapi untung koperasi kita sehat, PPRS kita juga sehat, izin Allah. Alhamdulillah. Itulah obrol-obrol tentang ekonomi, rada jarang kita ya. Silakan. Ada yang bertanya? Gak apa-apa nih sekali-kali kita ngobrol gini. Punten, saya tukang dagang Pak. Ada yang nanya, dagang mulai kapan? Mulai TK. Dari jambu tetangga itu ya. Tetangga panen jambu, saya jualan. TK udah jualan. Tetangga punya kulkas, saya jualan. Jadi tahap pertama sebagai pedagang, yang kedua itu ahli, yang ketiga adalah investor. Itu tahapannya. Pertama tukang jahit, kita kerja jahit, lama-lama jadi ahli jahit, lama-lama punya perusahaan konveksi. Itu tahapannya, hadirin. Sekarang usaha apa aja, boleh ceritakan dikit? Kalau ada label MQ, nah itu punten, bisnis yang Allah amanahkan ke AA. Misalkan MQ Hotel, MQ Guest House, MQ Aviat, MQ Digital, MQ Travel, MQ Publishing, pokoknya MQ manajemen kolbu. Jadi kalau saudara beli itu hitung-hitung friend dengan saya, ikut membantu membiayai dakwah saya gitu. Kan dari awal juga nggak mau saya disubsidi oleh yayasan. Kalau bisa mah di pesantren ini menjadi donatur terbesarnya ya kiainya sendiri. Bagus kan? Jawab hadirin, jangan bikin jengkel. Bagus ya. Kalau ada yang nyumbang ke pesantren, saya senang, tapi sebisa-bisanya kalau bisa mah kiainya yang penyumbang terbesar, pewakaf terbesar, sehingga tidak jadi fitnah, bahkan jadi manfaat dunia akhirat. Begitulah. Jadi silakanlah. Saya mah nggak promosi, tapi kalau berangkat dengan MQ Travel ya nggak bagus lah itu yang bagus ya. Udah, nggak boleh ngomongin perusahaan sendiri. Pokoknya mah kalau mau berinteraksi, mudah-mudahan jadi amal, itulah ya. Udah begitu aja. Terima kasih. Jadi kapan mau daftar? Nah itulah hadirin sekalian. Silakan penelpon. Baik sahabat MG juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 022-2017-076, di 022-2017-076. Bagi Anda yang berada di luar negeri, sahabat MG, silakan Anda bisa pergunakan di 6222-2017076. Alhamdulillah, ini sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA. Iya. Salam kenal AA. Salam kenal. Boleh. Yang punya aneh dikecilkan dikit di radionya. Bu, silakan Bu. Ya Kak AA. Saya ini setelah beberapa bulan baru ini ya AA bisa kesempatan untuk ngobrol sama AA. Saya bertempat tinggal di Jenewa AA, Switzerland. Di mana ini? Di Switzerland AA. Switzerland. Halo. Ya AA. Di Switzerland Bu? Ya AA, saya di Switzerland AA. Alhamdulillah. Jam berapa di sana sekarang? Sekarang jam 12 lewat 40 menit. Siang malam? Kenapa AA? Siang atau malam Bu? Punten AA, punten. Siang malam, atau A, malam? Malam AA, malam tengah malam.
Oh, Eropa ya. Terima kasih Ibu. Pakai apa dengernya di sana? Saya dengernya pakai Facebook, Kak. Ya, alhamdulillah. Silakan. Saya pengen diakuin bahwa saya adalah salah satu murid AA. Karena saya sering menyimak, pengen sekali saya diakuin. Saya sudah berbulan-bulan mencoba untuk berkomunikasi, tapi selalu nggak bisa. Ini alhamdulillah bukan suatu kebetulan malam ini saya bisa berkomunikasi dengan AA. Sedang apa di Swiss? Saya bekerja, AA. Alhamdulillah. Ya. Saya kagok nanyanya. Teruskan aja Ibu yang nanya. Saya mau nanya gini, ya. Kan di Swiss ini banyak sekali orang yang makmur. Saya pengen setiap hari untuk bersedekah. Tapi tidak banyak orang muslim begini. Apakah tidak disebut dengan orang yang bukan muslim? Halo? Halo, A. Kurang jelas, terputus-putus. Tenang, semuanya tenang ya, semuanya fokus ini. Jadi sedekah, bagaimana Bu? Di sini kan mayoritas beragama bukan non-muslim ya, A, ya? Iya. Nah, kalau misalnya kita bersedekah dengan orang yang non-muslim, itu gimana, A? Oh, nggak apa-apa Bu. Rasulullah sebelahnya Yahudi yang pertama dikirim juga dianjurkan kalau tetangga kita Yahudi, kirim tetangga, ya. Oh, gitu. Iya Bu, mereka kan hamba Allah juga, ya. Jadi nggak apa-apa ya, A, ya. Terima kasih, A, ininya jawabannya, karena bisa sekali mau nanya-nanya sama Ustadz, karena nggak jarang sekali kita ada Ustadz. Alhamdulillah di sini juga ada pengajian sebulan sekali ya dari KBRI Bern. Dari kita kan punya perutusan tetap di Bern, A. Jadi iya. Bulan sekali kita mengadakan. Baik Bu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, A, rencana saya insya Allah tahun bulan depan kepengen menyambangin ke Darut Tauhid Bandung. Oh, baik Bu. Untuk ke silaturahmi. Dan saya juga kemarin sempat tuh, A, waktu AA mau rencana membeli gereja di Australia, saya menyimak dan ngikutin terus. Yang akhirnya katanya udah dibeli, ternyata AA kesana lagi nggak jadi. Saya sempat ikut juga tuh, ikut kan dibuka rekeningnya, saya sempat ikutan juga. Iya. Kemudian alhamdulillah saya ada sedikit rezeki, saya ikut juga di berbagai kegiatan-kegiatan seperti dompet, DPU. Iya Bu, alhamdulillah. Terima kasih ya. Semoga diterima Allah jadi amal soleh. Amin, amin, A. Ya. Diakuin ya, A, saya sebagai muridnya nih, A. Setiap malam saya ikutin terus, walaupun 12:30 bela-belain kepengen dapat ilmu. Alhamdulillah, Allah melihat perjuangan ibu Bu ini tidak ada yang kebetulan ya. Orang udah pulas, ibu tetap belajar, ada manfaatnya gitu Bu. Banyak sekali, A. Banget sekali, ya. A. Banyak sekali. Sampai saya sekarang ini berjilbab lagi. Tadinya saya sudah lama tidak berjilbab, A. Mulai tahun kemarin saya berjilbab itu karena saya dalam satu malam itu saya mendengar 3 ceramah seperti menyindir saya untuk berjilbab. Salah satunya adalah saya membuka YouTube yang mana waktu itu Teh Mimi sedang memberi ceramah di Brussels. Itu entah tahun berapa. Itu salah satu membuat saya juga termotivasi untuk memakai jilbab walaupun di sini sedikit sekali orang muslimnya. Dan saya bangga menjadi orang muslim, bahagia. Masya Allah. Pahalanya beda Bu. Dalam perjuangan yang lebih berat, pasti ganjarannya juga akan lebih berlipat, insya Allah bila ikhlas ya. Nggak nanya umur saya dan nama saya. Saya menjaga diri Bu dari bertanya apa-apa yang bisa membuat yang ditanya merasa kurang pas gitu. I am sorry. Ya. Ada ibu-ibu ditanya umurnya berapa, namanya siapa, tinggal di mana. Ya Bu,
gini, itu kan saya apa itu jadi hati-hati Bu, jaga perasaan. Mau nanya gimana, kan tidak semua orang merasa nyaman ditanya umur berapa, statusnya apa. Ya begitulah Ibu, kalau mau mengenalin sendiri tanpa ditanya. Enggak, males ditanya lah Bapak. Boleh satu saran boleh Boleh. Jadi gini kalau misalnya itu lagi ceramah, kenapa kok yang disorot aja? Itu kepengen lihat audiensnya. Begini Bu. Baik, nanti kameranya akan dilengkapi. Ini masalahnya kameranya ngadap ke saya terus. Kameramen, ya, cek atuh. Saya lihat beberapa penceramah ya, misalnya dia lagi berceramah, itu audiensnya disorot. Jadi kalau ngeliat, subhanallah sampai segitu banyaknya gitu kan. Jadi saya nggak nyorot aja ke mulu gitu. Ibu jangan lihat saya tuh lihat aja wajah Ibu sendiri. Aja yang dilihat gimana tuh? Ya baik Bu, nanti beli kamera lagi ya. Pakai teh nggak ridho. Ya memang seharusnya pakai banyak kamera ya. Sini, sana, situ. Baik, terima kasih Bu. Saya sih tidak menganjurkan Ibu nyumbang kamera, tapi kalau mau juga nggak apa-apalah, diterima aja. Insya Allah. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah tahu isi hati saya, Pak. Saya mau nanya, ini teh ibu-ibu atau nggak berani, ngeganjel di sini. Mau nanya, sudah bapak di mana, suami di mana, nggak berani. Anak berapa, nggak berani ya. Karena tidak semua orang merasa pas kalau ditanya, dan itu wilayah pribadi. Kemarin itu ada ibu-ibu saya tuh kan belum nikah, tapi tiap orang ketemu nanya saya, anaknya berapa? Saya harus bilang apa? Saya belajar bahwa saya ketemu dengan ibu yang berkata itu berarti tidak semua orang merasa nyaman ya. Jangan suka masuk ke wilayah pribadi, apalagi gaji berapa ya, atau lingkaran perut berapa. Jangan suka nanya sesuatu yang bisa membuat orang merasa wilayah pribadinya terganggu ya. Udahlah, nggak usah segala ingin tahu kalau yang nggak penting-penting amat. Kecuali mau melamar ya. Sudah punya suami belum? Nah itu boleh ya. Udah gitulah. Terakhir. Baik, alhamdulillah ini sudah ada yang terhubung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, masuk silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang ini kan waktu. Tenang. Boleh. Mau nanya tentang ini yang sebentar, halo 30 September. Bu, ya, bagusnya mengadakan prolog dulu ya. Ibu ini siapa, di mana, ada jasadnya enggak, gimana? Saya Unoneng dari Cimahi. Mau nanya tentang ini kan waktu itu mengadakan program yang buat tanggal 30 September yang untuk usaha-usaha ibu-ibu di rumah kayak gitulah kalau nggak salah gitu ya. Iya Bu. Gimana Pak? Ya yang 30 September tidak jadi 30 September Bu, karena tanggalnya ngepas dengan G30 SPKI, katanya bisi kenangannya jadi cocok ke sana. Dan memang jadi, ya nanti tanggalnya diberitahu ya Bu ya. Kenapa Ibu tertarik Bu? Iya. Ini Pak, jadi gimana, belum ada tindak lanjut? Gimana? Ada Bu, setiap hari kita progres. Ibu tertarik untuk usaha mandiri ini Bu? Iya. Sekarang udah usaha belum Ibu? Belum. Mau usaha apa? Ya itu belum kepikir gitu, tapi ya mudah-mudahan ada
dari MK gitu, dari DT ada ininya ke buat saya gitu. Saya kenapa ibu mau usaha? Gitu lah, Bu. Ya. Kenapa mau ikut usaha? Ya, saya pertama pengen membantu suami ya. Kedua punya pikiran kok gini saya terus pingin ada sebuah karya gitu dari saya sendiri gitu. Jangan terus belanja gitu, belum ada penghasilan saya sendiri gitu. Baik Bu, insya Allah ya. Jadi ini tuh sebuah sistem yang kalau nanti daftar, biasanya kan kalau mau jualan online tuh kita harus punya web sendiri ya Bu ya. Kemudian ada beli buat bagaimana masang fotonya, harganya, transaksinya, bagaimana uang masuk, stoknya dan sebagainya. Nah ini dibuatkan semuanya. Jadi para yang akan dagang lewat online ini sudah punya sendiri toko. Nah bayarnya bisa nyicil, kalau nggak salah berapalah gitu, 100 sekian ribu lah sebulan tuh ya. Dan itu hanya setahun, tapi punya toko sendiri nanti di sana. Lebih mudah kalau jualan, tapi harus ikut pelatihan. Nanti ada pelatihannya bagaimana. Jadi tiap uang masuk langsung ada bayar pajaknya, bersih lah semuanya, zakatnya dan sebagainya nanti diatur sehingga lebih mudah bagi pedagang. Mau? Insya Allah Pak. Di Malaysia itu sudah sampai 20.000 dalam tempo setahun lebih. 30% tutup karena tidak pernah mengikuti pelatihannya awalnya, tapi yang sesudah ikut pelatihan makin mengerti. Gitu Bu? Ya insya Allah. Kapan dimulainya? Rahasia ya. Kan kita pingin tahu. Jadi kita ada ancang-ancang gitu. Saya nggak mau ngasih tahu. Tunggu ya Bu ya. Karena harus sudah sangat siap betul supaya. Tapi pertamanya hanya 1.000 dulu. 1.000 coba, nanti naik sekian ribu, baru nanti semua bisa nyoba lebih banyak ya. Tapi nanti diinformasikan ya di radio gitu. Rahasia pokoknya ke Ibu mah ya. Kalau rahasia kita kan saya pingin ini enggak boleh Ibu mah. Maaf ya Bu ya, jangan dibilangin sama suami ya. Jadi gimana caranya kalau ini gitu? Akan diumumkan di radio ya, diumumkan berikut pendaftarannya. Oh, sekarang belum gitu ya? Belum Bu, tenang ya. Makasih Bu. Ya sama-sama. Salam buat suami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ngaku gini kan enak. Oh, udah punya suami. Jangan-jangan suaminya lagi mantau gitu. Jadi kenalin diri lebih bagus ya. Terakhir, kok terakhir terus, ini memang ada waktu sekarang. Halo. Baik, kita akan undang kembali sahabat MK, silakan di 022207076. Apabila Anda yang berada di luar negeri, silahkan bisa Anda sambungkan di 622220107076. Baik, nampaknya kita masih menunggu untuk penelpon berikutnya. Ya, kita tunggu aja sama-sama ya. Baik, sambil istighfar. Baik, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masuk. Ada? Alhamdulillah sudah ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dengan Kang Sansan Kang Sansan. Kang Sansan Sunda ya? Di Cibiru Alhamdulillah, silakan Kang Sansan. Alhamdulillah, terima kasih berhubungan dengan masalah digital, Darut Tauhid sudah memberikan kemudahan kepada kami para donatur untuk berdonasi ke DPUDT ya, ke Darut Tauhid dengan adanya donasi online. Halo? Ya, alhamdulillah sudah mencoba beberapa kali untuk donasi. Jadi sekarang alhamdulillah ke DT donasinya nggak usah harus jauh-jauh gitu, tinggal donasi online aja di DPUDT, jadi mudah. Nah, bicaranya berhenti gini. Lagi apa, Kang Sansan? Ya,
Ya gitu aja, jadi terima kasih kepada DT. Terima kasih. Jadi memudahkan. Saya kalau donasi online itu suka ke Indomaret, Iya, jadi di donasi online yang Depo DT kan ada fitur pemilihan paymentnya ya ayah. Jadi bisa bayar donasinya, berzakatnya. Setelah dapat kode pembayaran bisa diinput di Indomaret dan yang lainnya. Dan alhamdulillah bagusnya itu setelah kita input kode pembayarannya itu, jadi kita langsung dapat informasi bahwa nama saya ada tercatat di sana, donasinya besarannya berapa dari DPUDT, jadi langsung gitu lewat SMS dan email, jadi cepat. Bagus ngobrol kayak gini, kasih itu maksudnya diem teh ngasih kesempatan ke AA atau gimana, Sansan? Ya iya, maksudnya dikomentari. Atau udah kurang jelas barusan tuh saya ngomong apa gitu. Makanya sekarang kurban juga alhamdulillah jadi bisa online juga, saya ikut nyoba juga. Ya bagus. Jadi terima kasih bagi Darut Tauhid yang sudah memfasilitasi kami, jadi memudahkan kami untuk berbagi bagi sesama. Baik, begitu Sansan. Ya, gimana? Tunggu dulu. Sansan, halo. Iya, gimana? Nah, gitu. Atau sing rada ada kehidupan ngobrol tehnya. Cicing, gitu kan saya bingung, San. Ya. Hari Sansan teh siapa? Di sini warga Cibiru. Warga Cibiru. Nadanya agak jelas, Sansan, jangan datar begitu saja. Cicing nanti repot ya. Siap, makasih. Baik, Sansan. Lalu kenapa suka nyumbang lewat DPU? Ya alhamdulillah kalau di website kan jelas ya apa DPU siapa, terus sebagai apa di sana kan banyak DPU banyak membantu orang-orang gitu. Jadi alhamdulillah kami juga ingin gitu ikut berpartisipasi membantu sesama. Baiklah kalau begitu. Jadi lihatnya di HP, di mana ada web? Lihatnya itu? Di HPA. Di HPA. Bagaimana alamat DPU-nya? Alamatnya di dpudt.org. dpudt.org ya. Nanti di sana ada macam-macam gitu. Ya, ada macam-macam pilihan. Di sana ada menu donasi online ataupun mau membantu yang lain. Bahkan sekarang ada muncul yang baru, kurban, jadi bisa kurban online di sana. Tuh begitu hadirin, kalau Allah mau mempromosikan, saya kan kurang enak mempromosikan sendiri ya. Jadi begitu ya Pak Sansan, kita akan segera mengakhiri perjumpaan ini. Iya. Setuju? Setuju. Aduh, dunia temanya lucu. Allah menciptakan karakter orang beda-beda ya, Pak Sansan. Iya Pak. Suka ngobrol dengan istrinya seperti ini juga? Ya di pelan-pelan aja gitu bicaranya kalau sama istri. Oh pelan-pelan ya, jadi nggak sekeras ini ya. Tapi kedengaran oleh istrinya. Iya. Maaf Pak Sansan, itu udah lucu pisan ya. Pak Sansan. Ya. Memaafkan A. Memaafkan A, makasih ilmunya dari A sangat banyak sekali. Alhamdulillah, terima kasih kembali. Semoga ada pertemuan kita lagi ya. Amin. Alhamdulillah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah yang menciptakan pita suara, nada. Tapi rada kebayang juga kalau tidak ada titik koma, kita harus bagaimana terus menerus bicara. Terima kasih Pak